Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anis Farida selaku dosen pengampu mata kuliah penyelesaian sengketa antar negara. Di sini, kami dari kelompok 6 mempresentasikan tugas video yang berjudul Sengketa Internasional dari Handbook. Adapun anggota dari kelompok 6 antara lain, yang pertama, Safin Wahyu Firdana dengan NIM C04219039, yang kedua Satria Yuda Triaryanto dengan NIM C04219040, yang ketiga Sheila Sherina Salsabila dengan NIM C04219041, yang keempat Binadib Hugi Wijaya dengan NIM C74219048, yang kelima Nova Umdafadiah dengan NIM C74219059, dan yang terakhir Aini Hidayanti dengan NIM C94219070. Pembahasan yang pertama adalah mengenai apa sih pengertian sengketa internasional. Nah, dalam mendefinisikan sengketa internasional, perlu diketahui dulu sengketa internasional tersusun dari dua kata, yakni kata sengketa dan kata internasional. Pengertian sengketa adalah sebuah ketidaksepakatan secara spesifik mengenai suatu fakta, hukum atau kebijakan di mana klaim atau pernyataan suatu pihak dipenuhi dengan penolakan, klaim balik atau penyangkalan oleh pihak lainnya. Sedangkan kata internasional menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau dalam KBBI memiliki arti menyangkut bangsa atau negeri seluruh dunia atau antar bangsa. Sehingga pengertian sengketa internasional adalah suatu ketidaksepakatan spesifik mengenai suatu fakta, hukum atau kebijakan yang melibatkan klaim atau pernyataan yang bertentangan, tidak hanya mencakup urusan dalam negeri suatu negara antara negara dengan negara yang membawa konsekuensi di lingkup internasional, yang bisa saja terjadi juga antara negara dengan individu, negara dengan lembaga atau badan yang menjadi subjek hukum internasional. Secara garis besar, metode penyelesaian sengketa dapat digolongkan dalam dua kategori, yaitu pertama, cara-cara penyelesaian secara damai, yakni apabila para pihak telah dapat menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat. Cara yang kedua yakni cara-cara penyelesaian sengketa secara paksa atau dengan kekerasan, yaitu apabila solusi yang dipakai atau dikenakan melalui jalan kekerasan atau peperangan. Untuk penyelesaian sengketa secara damai sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama penyelesaian secara politik dan kedua penyelesaian secara hukum. Kaitan antara prinsip penyelesaian sengketa secara damai dan prinsip-prinsip khusus hukum internasional lainnya disoroti baik dalam deklarasi hubungan persahabatan maupun dalam deklarasi Manila, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prinsip tidak menggunakan kekuatan dalam hubungan internasional. Keterkaitan antara prinsip ini dan prinsip penyelesaian sengketa secara damai tertera dalam alinea keempat dari deklarasi Manila, dan juga dirujuk dalam bagian 1 paragraf 13 di mana tidak ada sengketa maupun kegagalan. Prosedur penyelesaian sengketa secara damai harus mengizinkan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan oleh salah satu negara pihak yang bersengketa. Yang kedua yaitu prinsip non-intervensi dalam urusan internal atau eksternal negara. Yang ketiga prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri masyarakat. Yang keempat, prinsip persamaan kedaulatan negara. Yang kelima, prinsip-prinsip hukum internasional tentang kedaulatan, kemerdekaan, dan keutuhan wilayah negara. Paragraf 4 bagian 1 Deklarasi Manila menyatakan kewajiban negara-negara pihak yang bersengketa untuk terus mematuhi kewajiban mereka dalam hubungan timbal balik berdasarkan prinsip-prinsip dasar hukum internasional mengenai kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas teritorial negara. Yang keenam, etikat baik dalam hubungan internasional. Yang ketujuh, prinsip keadilan dan hukum internasional. Kedelapan, akibat wajar lainnya dan prinsip serta aturan terkait. Perlu kita ketahui, penyelesaian sengketa internasional secara damai bisa dilakukan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Antara lain, yang pertama, negosiasi dan konsultasi. Yang kedua, inquiry atau penyelidikan. Yang ketiga, jasa-jasa baik.
yang keempat mediasi, yang kelima konsiliasi, yang keenam arbitrase, yang ketujuh peradilan internasional, yang kedelapan pengaturan regional, dan yang kesembilan cara damai lainnya. Yang pertama, negosiasi dan konsultasi. Negosiasi adalah cara yang fleksibel untuk penyelesaian sengketa secara damai dalam beberapa hal. Ini dapat diterapkan pada semua jenis perselisihan, baik politik, hukum, atau teknis, karena tidak seperti cara lain yang tercantum dalam pasal 33 Piagam. Ini hanya melibatkan negara-negara pihak yang bersengketa. Negara-negara tersebut dapat memantau semua tahapan proses mulai dari permulaan hingga penyelesaiannya dan melaksanakannya dan dengan cara yang mereka anggap paling tepat. Konsultasi dapat dianggap sebagai berbagai negosiasi, sementara mereka tidak disebutkan dalam pasal 33 Piagam. Mereka diatur dalam semakin banyak perjanjian sebagai sarana untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari interpretasi atau penerapan perjanjian yang bersangkutan. Sehubungan dengan ini, dapat disebutkan pasal 84 dari Konvensi 1975 tentang keterwakilan negara dalam hubungannya dengan organisasi internasional yang bersifat universal, yang mengatur tentang diadakannya konsultasi atas permintaan salah satu pihak, serta dari pasal 41 dari Konvensi 1978 tentang suksesi negara dalam menghormati perjanjian dan pasal 42 Konvensi 1983 tentang suksesi barang milik negara, hasib, dan hutang. Keduanya menyediakan proses konsultasi dan negosiasi. Yang kedua, inquiry atau penyelidikan. Dalam suatu sengketa internasional yang secara khusus melibatkan perbedaan pendapat tentang pokok-pokok fakta, negara-negara yang bersangkutan dapat setuju untuk memulai suatu penyelidikan untuk menyelidiki suatu masalah fakta yang disengketakan, serta aspek-aspek lain dari perselisihan itu untuk menentukan setiap pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian yang relevan atau komitmen internasional lainnya yang dituduhkan oleh para pihak dan untuk menyarankan pemulihan dan penyesuaian yang tepat. Penyelidikan juga dapat dilakukan ketika pihak-pihak yang bersengketa menyetujui beberapa cara penyelesaian lainnya. Ini arbitrase, konsiliasi, pengaturan regional, dan lain-lain. Dan timbul kebutuhan untuk mengumpulkan semua informasi yang diperlukan untuk memastikan atau menjelaskan fakta-fakta yang menimbulkan perselisihan. Penyelidikan sebagai sarana penyelesaian perselisihan telah diatur dalam sejumlah perjanjian bilateral dan multilateral, termasuk konstituen dari badan-badan khusus tertentu dan organisasi internasional lainnya di dalam sistem perserikatan bangsa-bangsa dan dalam berbagai instrumen oleh badan-badan regional. Yang ketiga, jasa-jasa baik atau good office. Jasa baik merupakan suatu metode penyelesaian sengketa internasional yang tidak tercantum dalam pasal 33 Piagam PBB, akan tetapi merupakan suatu metode yang sering dipergunakan oleh PBB. Jasa baik adalah tindakan pihak ketiga yang membawa ke arah negosiasi atau yang memberi fasilitas ke arah terselenggaranya negosiasi dengan tanpa berperan serta dalam diskusi mengenai substansi atau pokok sengketa yang bersangkutan. Yang keempat, mediasi. Mediasi adalah metode penyelesaian damai dari perselisihan internasional di mana pihak ketiga melakukan intervensi untuk mendamaikan klaim pihak-pihak yang berselisih dan untuk memajukan proposalnya sendiri yang bertujuan untuk solusi kompromi yang dapat diterima bersama. Fungsi mediasi dalam keadaan ini dapat ditujukan untuk mencapai solusi sementara, seperti mengadakan gencatan senjata ketika pertempuran telah dimulai atau untuk mengatur solusi permanen, sehingga mengatasi perselisihan mendasar. Namun, semua ini tergantung pada apakah perselisihan itu sendiri yang dianggap oleh para pihak sebagai penyelesaian politik atau tidak, atau perselisihan yang melibatkan tuntutan hukum dan tuntutan balik yang hanya dapat dipecahkan dan diselesaikan melalui cara damai lainnya. Yang kelima yaitu konsiliasi. Pihak-pihak yang sedang bersengketa internasional dapat setuju untuk menyerahkan kepada suatu prosedur penyelesaian damai yang di satu pihak akan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada mereka tentang kasus masing-masing dengan melakukan penyelidikan dan evaluasi yang objektif atas semua aspek sengketa, dan di sisi lain mereka dengan pihak ketiga melanjutkan untuk negosiasi dan penilaian non-yudisial atas klaim hukum dan klaim lainnya yang termasuk kesempatan untuk mendefinisikan persyaratan untuk solusi yang rentan diterima oleh mereka. Dengan demikian,
Mereka akan menyerahkan perselisihan tersebut ke konsiliasi, prosedur penyelesaian damai yang menggabungkan unsur-unsur penyelidikan dan mediasi. Kemudian yang keenam yaitu arbitrase. Konvensi Den Haag tahun 1899 dan 1907 untuk penyelesaian sengketa internasional Pasifik menggambarkan objek arbitrase internasional sebagai penyelesaian perselisihan antar negara oleh hakim yang dipilih oleh para pihak sendiri dan atas dasar penghormatan terhadap hukum. Mereka lebih lanjut menyatakan bahwa jalan lain untuk prosedur tersirat penyerahan dengan itikat baik untuk penghargaan dari pengadilan. Oleh karena itu, salah satu ciri dasar arbitrase adalah bahwa arbitrase merupakan suatu prosedur yang menghasilkan keputusan-keputusan yang mengikat para pihak yang bersengketa. Yang ketujuh yaitu peradilan internasional. Negara-negara pihak yang sedang bersengketa dapat mencari penyelesaian dengan mengajukan sengketa tersebut kepada suatu pengadilan atau tribunal internasional yang telah dibentuk sebelumnya yang terdiri dari hakim-hakim independen yang bertugas untuk menyelesaikan tuntutan berdasarkan hukum internasional dan memberikan keputusan yang mengikat para pihak. Cara ini umumnya disebut sebagai peradilan penyelesaian, yang merupakan salah satu cara penyelesaian secara damai sengketa internasional yang diatur dalam pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang kedelapan yaitu pengaturan regional. Pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebutkan penyelesaian kepada badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional di antara cara-cara damai yang digunakan oleh negara-negara pihak yang bersengketa, yang kelanjutannya dapat membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Harus mencari pemecahannya. Selanjutnya disebutkan dalam pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional diatur dalam bab 8 Piagam PBB dan lebih khusus mengenai penyelesaian sengketa secara damai dalam pasal 52. Kemudian yang ke-9 dilakukan dengan cara damai lainnya. Sekian presentasi video dari kelompok 6. Apabila ada salah kata yang terdapat dalam video ataupun kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.